Bab 353. Domain Pedang, Kaisar Pedang. 1 bulan kemudian. Di sebuah gunung besar, warrior yang duduk di tanah, matanya terpejam, dan sebuah pedang hitam tergantung di depannya. Pada bulan Januari, warrior yang tidak memilih untuk melatih tubuhnya setiap hari, melainkan melatih tubuhnya di pagi hari, berlatih keterampilan pedang pada sore dan malam hari, dan merasakan ilmu pedang. Bagaimanapun, pedang adalah fondasinya, dan tubuh fisik hanyalah pelengkap. Tentu saja, dia tidak akan membedakan antara primer dan sekunder. Kecemerlangan niat pedang, persepsinya tentang ilmu pedang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar, karena dia dapat dengan cepat menempatkan dirinya dalam keadaan halus seperti itu. Hidupnya selalu sibuk membunuh dan dia tidak pernah duduk diam seperti saat ini. Ya, dia sibuk sejak lahir hingga sekarang. Untuk mata pencaharian, untuk kelangsungan hidup, untuk budidaya, untuk keluarga, sekarang, untuk keluarga dan untuk masa depan. Selama 20 tahun terakhir, dia terlalu sibuk, tidak terlalu sibuk hingga tidak ada waktu untuk menenangkan diri. Airnya jernih dan bulan muncul, langit tidak berawan. Tenang, dia dapat mendengarkan hatinya sendiri. Dapat membuat memurnikan hati, melihat realitas segalanya, dan melihatnya seperti dewa. Energi kehidupan dan kesulitan menjadi jelas. Jika mampu, dia akan berhasil di mana-mana, jika tidak, dia akan lemah di mana-mana. Jika bisa melepaskannya, ada jalan di mana-mana, tetapi jika tidak bisa melepaskannya, akan tersesat di mana-mana. Apa yang disebut kecemerlangan niat pedang berasal dari transparansi batin dan kesadaran spiritual. Buka, kenali, selesaikan, tentu saja, Dao ada di sisimu. Setelah membaca ini, warrior yang perlahan membuka matanya, dengan cahaya jernih di matanya. Melihat pedang yang melayang di depannya, dia berkata dengan lembut, "Patah." Setelah kata-kata itu jatuh, pedang itu meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan ringan. Tetapi pada saat ini, warrior yang berkata dengan lembut lagi, "Gabung." Adegan aneh muncul, dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang telah pecah dengan cepat berkumpul bersama dan dikembalikan ke pedang aslinya. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, "Patah." Kata-kata itu jatuh, dengan warrior yang sebagai pusatnya, dalam jarak 10 kaki dari area sekitarnya. Semua materi langsung seperti kaca yang telah dipukul dengan keras, meledak dengan suara ringan, bang, lalu dalam beberapa napas, tanah di sekitar warrior yang ditutupi dengan pasir halus. Warrior yang menjentikkan jarinya, api hantu melintas di tangannya, dan menjentikkan lagi, api hantu bangkit melawan badai, langsung berubah menjadi lautan api dan muncul di lapangan. Warrior yang malah tidak terkena apa-apa. Tidak hanya itu, pada saat ini, api hantu tampaknya menjadi satu dengannya, karena warrior yang penuh dengan api hantu. Menonton adegan ini, warrior yang menarik napas dalam-dalam lagi, kemudian menjentikkan jarinya. Energi pedang-pedang ungu keluar, tepat saat sinar energi pedang ungu ini akan menembak dalam jarak 10 meter. Warrior yang berkata pelan, "Berhenti." Energi pedang ungu ini tiba-tiba berhenti di tempat dengan anehnya. Melihat energi pedang ungu, warrior yang menggenggam erat tangannya karena dia menemukan bahwa jiwa pedang pembunuh yang terkandung dalam energi pedang setidaknya 5 kali lebih kuat dari biasanya. Dengan gerakan pergelangan tangan, 200 pedang hitam muncul di lapangan. Ketika 200 pedang hitam muncul di lapangan, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di lapangan. Dia melihat 200 pedang hitam. Di sekitar warrior yang, lampu pedang menyala terus-menerus di lapangan,
dan momentumnya menakutkan. Berhenti. Warrior yang minum dengan ringan, tiba-tiba, 200 pedang hitam secara mendadak memutar. Berteriak lagi, 200 pedang hitam bergetar hebat dalam jarak 10 kaki dari warrior yang, dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan warrior yang di dalamnya. Setengah jam kemudian, warrior yang duduk bersila di tanah, memikirkan mengapa dia berada dalam jarak 10 kaki. Dia tampaknya menjadi master, terutama kekuatan pedang dan keterampilan pedang yang terkait dalam jarak 10 kaki akan langsung meningkat 5 kali lipat. Selain itu, dalam jarak 10 meter ini, dia tampaknya memiliki wawasan tentang segalanya, semuanya terbuka di depannya dan dia dapat melihat esensi dari pihak lain hanya dengan pandangan sekilas. Tak lama kemudian, warrior yang memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu karena kecemerlangan niat pedang. Dulu, saat dia menggunakan kecemerlangan niat pedang, dia akan mampu melihat ke sisi lawan dengan cepat, tentang keterampilan hitam atau kekurangan identitas. Namun kini, kecemerlangan niat pedang sepertinya bukan lagi skill pertahanan murni. Karena dalam jarak 10 mil ini, jurus pedang yang dia tunjukkan oleh kecemerlangan niat pedang langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 kali lipat. Sayang sekali dia meraba-raba jalannya di ilmu pedang. Bahkan jika dia mengerti sesuatu, dia tidak tahu apa itu, apalagi cara menggunakannya. Ini adalah kesedihannya. Siapa suruh dia kesepian dan tidak memiliki sekte? Sepertinya jika aku punya waktu di masa depan, aku harus berkonsultasi dengan Pak Tuamu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah berpikir lama, warrior yang tersenyum ringan dan berkata, karena bisa meningkatkan kemampuan pedang, itu disebut domain pedang. Nah, domain pedang, ya, namanya domain pedang, haha. Menekan kegembiraan di hatinya, warrior yang menyingkirkan 200 pedang, kemudian hanya meninggalkan 1 pedang tergantung di depannya. Melihat pedang itu, warrior yang tersenyum lembut. Dengan jentikan jarinya, api hantu merasuki pedang hitam. Tiba-tiba pedang hitam menjadi pedang api. Di bawah kendali warrior yang, pedang hitam ini tiba-tiba berbalik, dan ujung pedangnya menunjuk ke arahnya. Pada saat ini, warrior yang membanting kaki kanannya dan tubuhnya berbalik. Ia menembak keluar, tapi pedang api juga ditembakkan dalam sekejap, mengikuti lintasannya. Selanjutnya, tidak peduli bagaimana warrior yang melarikan diri, pedang api mengejarnya, dan kecepatannya sangat cepat. Jika bukan karena warrior yang telah menambahkan jimat kekuatan untuk dirinya sendiri, dan menggunakan sepatu angin, dia mungkin telah ditusuk oleh pedang api sejak lama. Seni pedang pengejar jiwa ini, sejak hari dia mulai melatih tubuh fisik, dia telah berlatih terus-menerus setiap hari. Dalam sebulan terakhir, dia pada dasarnya mempelajari seni pedang ini secara menyeluruh. Tentu saja, ini terutama karena kecemerlangan niat pedang. Dia bisa melihat kelebihan, kekurangan dan esensi dari seni pedang ini. Sekarang dia bisa melihatnya, apakah bisa lebih mudah untuk berlatih. Dapat dikatakan bahwa warrior yang baru mengetahui bahwa kecemerlangan niat pedang benar-benar menakutkan. Tentu saja tidak semengerikan pusaran pusat energi. Karena dia tidak mahir dalam menguasai domain pedang dan seni pedang mengejar jiwa, dia tidak puas dengan pelatihan fisik, jadi warrior yang terus memilih untuk berlatih di pegunungan. Sedikit yang dia tahu bahwa keputusan warrior yang menyebabkan kematian kota kuno. Dia tidak tahu berapa banyak orang. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, di tembok kota kuno, hampir 2000 mayat manusia digantung. Darah menodai seluruh tembok kota kuno,
yang sangat berdarah dan menakutkan. Pada bulan Januari, warrior yang seperti telah menghilang dari dunia. Tidak peduli bagaimana Kelvin Mo berteriak dan melecehkan, dia tetap tidak muncul, jadi Kelvin Mo menghancurkan kota kuno. Gerbangnya diblokir, lalu orang-orang klan iblis dikirim untuk menangkap pendekar hitam yang berlatih di luar. Setelah mereka tertangkap, mereka dibawa ke kota kuno, kemudian dipenggal kepalanya. Cara berdarah ini membuat pendekar hitam Neri sekaligus marah. Marahnya Kelvin Mo seperti membunuh dewa. Kelvin Mo sama sekali tidak menghargai manusia. Kelvin Mo begitu sakti hingga banyak dari mereka yang putus asa, terutama Kelvin Mo yang memegang senjata dewa alam baka. Selama sebulan ini, bukannya si pendekar hitam tidak tahan dengan kekesalan ini, dan turun ke kota untuk melawan Kelvin Mo, tapi tanpa kecuali, semuanya menjadi salah satu mayat di tembok kota. Namun, 3 penguasa wilayah tengah telah menghilang seperti uap. Tidak ada yang muncul. Selama periode itu, beberapa orang menyarankan agar semua orang bergabung untuk melawan klan iblis dan yang lainnya. Namun, setiap kali seseorang mengusulkan, suasana akan terdiam. Ya, selama berdiri di dinding dan tidak turun, sehebat apapun Kelvin Mo, apa yang bisa pria itu lakukan terhadap mereka-mereka? Tetapi jika turun, mereka mungkin akan mati. Dan apa untungnya turun? Untuk membalas dendam. Jangan bercanda, mereka tidak akan sebodoh itu. Ditambah lagi, Kelvin Mo mencari warrior yang. Kalau mereka turun, bukankah mewakili kematian warrior yang? Meskipun ada orang yang sekarat di kota sepanjang waktu, apakah orang mati ini ada hubungannya dengan mereka? Beberapa terkait, tetapi sebagian besar sebenarnya tidak terkait sama sekali. Tanyakan saja, siapa yang akan memperjuangkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia? Di mana warrior yang? Apakah dia tidak ingin keluar untuk menyelesaikan masalah ini? Ini semua karena dia. Di atas tembok kota, seorang pendekar hitam mulai memikirkan warrior yang sumber di balik masalah ini. Keluar. Seseorang mencibir, apakah keluar dan mati? Kalau menurutku, warrior yang ini benar-benar pintar. Dia membunuh orang-orang klan iblis dan merampas harta mereka, dan konsekuensinya ditanggung oleh seluruh pendekar hitam. Triknya benar-benar bagus. Sebenarnya, warrior yang tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, klan iblis dan klan alam baka terlalu arogan, dan sudah waktunya bagi pendekar hitam untuk keluar dan menghancurkannya. Karena itu, ketika pertama kali mengetahui tentang warrior yang dan wilayah selatan, pendekar hitam, klan iblis, dan klan alam baka, bukankah kalian juga bertepuk tangan dan memuji? Kenapa semuanya berubah sekarang? Seseorang mencibir. Dia membunuh klan iblis dan kami bertepuk tangan, tetapi jika dia membunuh pihak lain, dia harus keluar dan menanggung konsekuensinya. Bukankah saudara-saudara yang mati sia-sia di kota akan mati? Kekuatan tidak cukup, datang ke kota kuno ini, kalau mati, siapa yang bisa disalahkan? Hei, warrior yang adalah ayahmu. Mengapa kamu terus berbicara untuknya? Apakah ingin duel denganku? Duel. Ayo. Aku sudah tidak suka padamu sejak awal. Di atas tembok kota, para pendekar hitam mulai bertengkar sengit. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Di Gunung Dewa Pendekar, satu kaki berada di puncak Gunung Dewa Pendekar, kemudian kaki kedua juga di atasnya. Di suatu tempat, seorang pria berjubah ungu mencoret 2 nama di buku penghakiman yang tebal, Warner Lee, Desi Nangong. Di bawah tanah wilayah Jiuyu,
pria dengan naga emas perlahan bangkit dari bawah tanah. Di tangannya, segel naga berputar dengan cepat. Pada saat tertentu, pria itu tiba-tiba berkata, "Warrior Yang, aku harus berterima kasih banyak padamu. Kalau tidak ada kamu, segel kaisarku ini tidak akan mengakuiku sebagai tuannya. Haha. Sekarang aku akan berterima kasih baik-baik padamu." Itu adalah gunung lain. Di puncak gunung, seorang wanita dengan lengan patah berlutut di tanah. Di depannya, selubung hitam kuno diam-diam ditangguhkan. "Pedang itu apa?" Sebuah suara muncul di lapangan dari udara tipis. "Kehidupan." "Pedang itu apa?" Suara itu muncul lagi. "Jiwa." "Pedang itu apa?" "Segalanya bagiku." Ada keheningan di lapangan. Setelah beberapa lama, suara itu mendesah pelan, dan berkata, "Lupakan saja. Jiwa pedang, konsepsi niat, meskipun tidak ada kecemerlangan niat pedang, tapi juga jenius ilmu pedang. Kalau terus menunggu, takutnya akan sia-sia." Setelah kata-kata itu jatuh, sarung kuno itu tiba-tiba meletus dengan suara pedang yang bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, semua ahli tak tertandingi di benua pendekar hitam melihat ke arah ini. Di dasar lembah penghancur jiwa, di depan gubuk, Pak Tuamu menatap langit lama, lalu perlahan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kaisar pedang lahir, tapi itu bukan dia, sungguh." Pada saat itu juga semua pedang kultivator penggarap pedang di seluruh benua pendekar hitam melepaskan diri dari tangan Tuan pada saat ini, kemudian suara pedang meletus ke langit. Kaisar pedang keluar, puluhan ribu pedang tunduk. Bersambung.